Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini majelis yang kelima dari pembahasan kita mengkaji kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada kesempatan ini kita akan memasuki pembahasan tentang al-kalam. Ya. Pembahasan para ulama usul fikih tentang al-kalam berkaitan di dalam memahami makna kalam dan penjelasan apa yang dimaksud dengan kalam tersebut. Karena banyak dari pembahasan usuliyah berkaitan dengan usul fikih itu terkait dengan alfaz, lafaz-lafaz. Terkait dengan lafaz-lafaz. Iya. Maka Syekh rahimahullah di sini memulai menjelaskan tentang pembahasan al-kalam dan apa yang terkait di dalamnya. Kemudian beliau dengan pembahasan ini akan memasuki pembahasan tentang dalalat al-alfaz. Iya. Kata beliau rahimahullah, al-kalam ta'rifuhu. Al-kalam definisinya lughatan al-lafdhul mawdu' li ma'na. Secara bahasa adalah lafaz al-mawdu' yang diletakkan li makna, untuk suatu makna. Untuk suatu makna. Perhatikan kalimat lafaz. Dia lafaz. Ya, karena lafaz itu apa yang dilafazkan. Apa yang dilafazkan. Karena itu kalam dari dasarnya secara bahasa dia adalah pembicaraan, ada suara yang membicarakannya dan ada huruf-huruf. Ini di dasar peletakannya secara bahasa. Iya. Karena itu ahli sunnah membantah orang-orang Asy'ariyah yang mengatakan bahwa kalam itu hanya ma'ani nafsiyah, makna-makna di dalam jiwa saja. Dan ini keliru dari sisi bahasa. Ya. Kekeliruannya juga tampak sekali dari penggunaan kata kaf, lam, dan mim. Kata ini dalam usul bahasa, kalau ada kaf, lam, dan mim, itu selalu menunjukkan sesuatu yang tampak, sesuatu yang kelihatan. Seperti lakama misalnya. Lakama. Lakama artinya apa? Meninju. Ya. Orang yang ditinju itu tampak atau tidak? Tampak ya. Kalima. Kalim artinya melukai. Ya, dia luka. Luka itu tampak atau tidak? Tampak. Iya. Jadi asal penggunaan kata kalam itu suatu hal yang tampak. Karena itu sangat tidak cocok diartikan bahwa kalam itu makna di dalam diri. Nah, karena itu dia adalah lafaz. Dan ingat lafaz itu disertai dengan suara, ada suara yang melafazkannya
Tidak ada huruf pada lafaz-lafaz tersebut. Al-mawdu', lafaz yang diletakkan. Iya. Lafaz yang diletakkan li makna, untuk sebuah makna. Lafaz yang diletakkan untuk sebuah makna. Baik itu kalam secara bahasa. Secara istilah, tahu istilahan al-lafdul mufid. Secara istilah, kalam adalah lafaz al-mufid. Iya. Lafaz al-mufid. Nah, dan ini definisi di kalangan ahli bahasa, mencocoki permasalahan aqdiyah. Beda dengan definisi sebagian ahli nahwu yang mengatakan bahwa kalam itu adalah huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Iya. Karena itu terdapat kritikan di dalam definisi itu dari sisi pembahasan akidah. Tapi kalau lafaz mufid ini dikenal di kalangan ahli bahasa. Dan ini definisi Syekh rahimahullah diambil dari Imam Ibnu Malik, pakar bahasa. Sebagaimana ucapan beliau di dalam alfiyahnya, kalamuna lafdun mufidun kastaqim ismun wa fi'lun thumma harfunil karim. Kalam kami adalah lafaz mufid, lafaz yang bermanfaat seperti istaqim, istiqamalah kamu. Ya, dan kalam yang mufid itu ada isim, ada fi'il, ada harfun al-karim. Baik. Jadi kalam secara istilah adalah apa? Al-lafdul mufid. Adapun kalau lafaznya ghairu mufid, iya, maka tidak dikatakan kalam. Kalau lafaznya tidak memberi ifadah, tidak dikatakan kalam. Dikasih contoh oleh Syekh mithlu Allahu Rabbuna wa Muhammadun Nabiyuna. Contoh, Allah adalah Rabb kami. Ini lafaz mufid. Sebab terdapat di dalamnya pemberitaan bahwa Allah adalah Rabb kita dan Muhammad adalah Nabi kita. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, wa aqallu ma yata'allafu minhu al-kalam ismani atau fi'lun wa ismun. Dan kalam itu paling sedikitnya dia terangkai dari dua isim atau dari isim dan fi'il. Iya. Dua isim atau dari isim dan fi'il. Ini paling sedikitnya. Dan bisa terangkai dari 3, 4. Hanya saja di sini dihitung yang paling sedikit dari kalam. Jadi paling sedikitnya al-kalam terangkai dari 2. Iya. 2 ini bisa isman, bisa dua-duanya adalah isim. Contohnya, misalul awal, contoh yang pertama, Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah Rasul Allah. Iya. Ini dengan 2 isim, Muhammad dan Rasul Allah. Iya. Dan 3 di sini ya dengan penyebutan lafzul jalalah, dia bil idhafah. Rasul diidhafakan kepada lafzul jalalah. Baik. Kemudian paling sedikitnya juga dia bisa dari fi'il dan isim saja. Misalul tsani, contoh yang kedua, fi'il dan isim saja. Istaqama Muhammadun. Muhammad istiqamah. Muhammad istiqamah. Iya. Sekira ini jelas ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa wahidul kalami kalimatun wa hiya al-lafdhul mawdu' li ma'nan mufradin. Ya. Bentuk tunggal dari kalam adalah kalimah. Ya.
Bentuk tunggal dari kalam adalah apa? Kalimah. Nah, kalam itu pembicaraan jumlah. Iya, jumlah. Muhammad adalah Rasul Allah. Muhammad adalah Rasul Allah. Kan begitu. Ini satu jumlah. Tapi kalau kalimah dia satu. Muhammad itu kalimah. Rasul adalah apa? Kalimah. Kata kalau bahasa Indonesia. Nah. Tapi dimaklumi bahwa kalimah itu ya punya dua penggunaan. Penggunaan di makna dasarnya di sini bermakna kata. Dan bisa bermakna jumlah juga bermakna satu kalimat sempurna. Iya. Karena itu di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asdaqu kalimatin qalaha asy-syair kalimatul labid." Kalimat yang paling jujur, paling benar diucapkan oleh seorang penyair adalah kalimatnya labid. Ya. Dia berkata ala ma khalallahi batilun. Ketahuilah bahwa apa yang selain Allah itu adalah apa? Adalah batil. Iya. Di sini kalimatnya ala ma khalallah batil. Ada beberapa rangkaian tapi disebut kalimat yang paling jujur, disebut dengan satu kalimat. Ya ini istilah ya. Dan bukan ini yang dimaksudkan oleh Syekh. Beliau inginkan kata yang lain. Jadi kalau misalnya ya dikatakan Muhammadun nabiyuna, maka Muhammad kalimat, nabi kalimat. Jelas ya? Dan na juga adalah kalimat. Demikian. Baik. Jadi wahidul kalam, bentuk tunggal dari kalam itu adalah apa? Adalah kalimah. Itu bentuk tunggalnya. Iya. Wahia yang dimaksud dengan kalimah adalah al-lafzul mawdu' li ma'na mufrad. Adalah lafaz yang memang diletakkan untuk bermakna tersendiri. Ya. Bukan bermakna terangkai. Bukan bermakna terangkai. Jadi dengan satu kata itu sudah disebut kalimah. Dia tidak harus kepada kalimat yang lainnya. Tidak harus kepada kalimat yang lainnya. Nah, kalimat ini ada 3 macam. Wahia imma ismun, au fi'lun, au harfun. Kalimat ini ada 3 macam. Ada yang namanya isim, ada yang namanya fi'il, dan ada yang namanya apa? Harf. Iya. Perhatikan ya pembahasan di sini agak mirip dengan pembahasan nahwu. Iya. Dan memang di pembahasan dalalatul alfaz banyak kemiripan dengan pembahasan nahwu. Ya, hanya saja para ulama usul fikih mereka punya kelebihan di dalam membahas pembahasan kalimat dan dalalatul alfaz di sini. Sebab mereka tidak menerangkan pembahasan itu dari sisi lafadznya saja, tapi mereka terangkan juga dari sisi hukum-hukum dan makna yang terkandung di dalamnya. Nah, ini letak pentingnya seseorang itu mengkaji pembahasan-pembahasan ini di buku usul fikih. Sebab ini tidak diterangkan dan kadang ulama nahwu tidak masuk di dalam menguraikan hal itu. Sebab mereka anggap bahwa pokok dari pembahasan mereka adalah bagaimana membuktikan tarkib tersebut secara uslub bahasa Arab. Ya, tapi pembahasan ulama usul fikih mereka maksudkan dengannya adalah menguraikan makna dan apa yang terkandung di belakang kalimat-kalimat tersebut. Baik. Kata beliau rahimahullah, setelah menyebutkan bahwa kalimat terbagi 3, ada isim, yang kedua apa? Fi'il, dan yang ketiga harf. Jadi terbagi 3. Setelah beliau sebutkan terbagi 3, beliau berpindah masuk ke dalam rincian, merinci satu persatu. Apa itu isim? Apa itu fi'il? Apa itu harf? Beliau rinci satu persatu. Kata beliau, fal ismu ma dalla ala ma'na fi nafsihi min ghairi isy'arin bi zaman. Isim itu
Isim adalah sesuatu yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri. Iya. Dia menunjukkan makna pada dirinya sendiri. Min ghairi isy'arin bi zaman. Tetapi tidak memberikan isyar, tidak mengesankan suatu waktu. Tidak mengesankan suatu waktu. Jadi dia isim itu adalah suatu hal yang menunjukkan makna, tapi tidak ada kaitannya dengan waktu. Tidak ada kaitannya dengan waktu. Nah, inilah yang dinamakan dengan nama kalau bahasa Indonesia. Isim dibahasakan dengan bahasa apa? Nama. Karena nama-nama itu ya adalah hal yang digunakan untuk sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan waktu. Tidak ada kaitannya dengan waktu. Baik. Iya. Jadi kalimat tidak ada kaitannya dengan waktu. Iya. Di sini ada, kita detailkan definisi penulis ya. Kata beliau, madalla ala ma'na fi nafsihi. Apa yang menunjukkan makna pada dirinya. Ya, jadi kalau dia menunjukkan makna pada dirinya, ini keluar darinya apa? Huruf. Sebab huruf dia punya makna, menunjukkan makna, tapi makna pada apa? Fi ghairihi. Ya. Min ghairi isy'ar bi zaman, tanpa menunjukkan zaman, suatu masa, keluar darinya apa? Keluar darinya fi'il. Karena fi'il itu menunjukkan iya. Menunjukkan suatu masa. Menunjukkan suatu masa. Baik. Contoh dari isim. Saya kira dimaklum ya. Contoh isim misalnya Muhammad. Ya, Muhammad menunjukkan makna pada dirinya. Ya. Kata Muhammad menunjukkan makna pada dirinya. Dia bisa bermakna orang dinamakan Muhammad, dan bisa Muhammad bermakna yang terpuji. Ya, jelas ya? Menunjukkan makna pada dirinya. Tidak ada kaitannya dengan masa yang telah lampau, yang sudah terjadi atau yang akan datang, tidak ada kaitannya dengan masa. Ya. Kata beliau rahimahullah, wa huwa salasatu anwa, dan isim ini ada 3. Isim ini ada 3. Sebenarnya ini intinya di pembahasan ilmu ushul fikih. Ingin diterangkan bentuk dari isim itu bagaimana. Ya, yang kaitannya dengan ushul fikih. Ada 3 bentuk. Al-awwal ma yufidul umum. Iya. Ma yufidu al-umum. Ada dari isim itu yang memberikan makna umum. Makna umum. Ya, dia mencakup segala perkara. Ya. Dia mencakup segala perkara. Ya. Itu makna umum. Contohnya kata beliau kal asma'il mausulah. Seperti isim mausul. Contohnya seperti apa? Isim mausul. Iya. Isim mausul dimaklumi dalam pembahasan bahasa, ya. Yaitu alladhi apa? Allati, kemudian man, ma, alladhina, ya, tentunya alladhi bisa dipecah ya. Baik, sesuai dengan mukhatabnya sendiri atau musanna atau dia jamak. Baik, itu disebut mausul. Dan isim mausul ini, isim mausul, iya, adalah menunjukkan makna umum, menunjukkan makna yang umum. Iya, menunjukkan makna umum. Baik. Yang kedua kata beliau, as-tsani ma yufidul itlaq.
Yang kedua adalah yang memberikan ifadah itlaq. Sebelum saya berpindah pada yang kedua, saya beri contoh supaya bagus. Misalnya ayat Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Iya. Sini pakai kata man. Iya. Dia memang di sini datang dalam bentuk syarat, tetapi memberikan makna apa? Makna umum. Ya, jadi siapa saja yang beramal dengan walaupun amalannya sebesar biji darah, dia akan lihat pada hari kiamat. Dan ini memberikan makna umum. Ya. Baik itu syarat ya, selain al-mausul. Ya, alladzi jaa fa akrimhu. Orang yang datang, muliakanlah dia. Jadi siapa saja yang datang, muliakanlah dia. Ya. Ini sifatnya apa? Sifatnya umum. Iya. Dan dari isim juga ada yang memang dia berasal dari kata yang mencakup banyak bermakna umum. Iya. Seperti firman Allah, wa qulu lin-nasi husnan, katakanlah kepada manusia yang terbaik. Ya, dan ini mungkin akan lebih kita bahas nanti di pembahasan tentang al-umum, akan datang insyaallah di pelajaran besok. Iya. Kemudian kata beliau, as-tsani yang kedua, ma yufidul itlaq, kan nakira fi siyaqil isbat. Iya. Apa yang bermakna mutlak? Apa yang bermakna mutlak? Nah, seperti sebuah nakirah, sebuah kata nakirah di posisi isbat, di posisi penetapan. Ya, di posisi penetapan. Nah, iya. Jadi kalau dikatakan seperti itu, maka dia bermakna umum. Seperti kalau dikatakan akrim rajulan, muliakanlah seorang lelaki. Rajulan isim. Iya. Dia adalah isim. Fi siyaq apa? Isbat. Pada posisi penetapan. Pada posisi penetapan. Iya. Jadi dia bermakna itlaq. Ya. Misalnya di masjid, saya katakan pada seorang, muliakanlah seorang lelaki di masjid. Ya. Jelas ya? Ini bermakna itlaq. Dia boleh pilih siapa saja, yang penting satu orang lelaki. Jelas ya? Bukan semuanya, tapi dia pilih satu orang, siapa saja. Sebab dia bermakna apa? Bermakna mutlak. Nah, ya, sama kalau dikatakan sum salasata ayyam, puasalah 3 hari. Ya. Puasa 3 hari. Silahkan dia pilih dari 1 bulan yang mana yang disukai. Yang jelas dia puasa berapa? 3 hari. Dia puasa 3 hari. Ya, ini nakirah. Kata nakirah di siyaq apa? Isbat, di posisi penetapan. Di posisi penetapan. Nah, baik. Ja'a rajulun. Ya. Atau a'tiq raqabah, bebaskan seorang budak. Ya. Dia boleh memilih budak siapa saja, yang penting dia budak, dia bebaskan 1 orang. Jelas ya? Dia bebaskan 1 orang. Ya, maka di sini memberikan makna umum. Iya. Memberikan makna umum. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, iya. Yang ketiga, ma yufidul khusus. Apa yang memberikan makna khusus? Kal a'lam, seperti nama-nama. Iya. Misal seperti nama-nama ya. Contohnya apa? Seperti Zaid, Muhammad, Amr, iya, Ahmad dan selainnya. Ini bermakna khusus. Sebab kalau dikatakan si Muhammad, itu orang tertentu. Jelas ya? Orang tertentu. Siapa saja yang bernama Muhammad, tapi dia bukan lagi si Zaid. Tapi siapa saja yang bernama Muhammad. Kan begitu? Tetap dia maknanya umum. Muhammad, siapa saja yang namanya Muhammad. Iya. Khalid dan seterusnya. Baik. Jadi dia ketika disebut sudah Muhammad, dia sudah masuk ke dalam khusus.
Sudah masuk dalam khusus. Apalagi kalau disifatkan dengan sebuah sifat. Iya. Muhammad bin Ahmad misalnya. Maka ini akan khusus pada seseorang. Baik, jadi ini pembagian isim. Jadi isim itu 3 bentuk di sini disebut oleh Syekh rahimahullah. Ya, ada yang memberikan ifadah umum, ada yang memberikan ifadah itlaq, ada yang memberikan ifadah apa? Khusus. Dan ini akan lebih dipahami nanti di pembahasan al-am wal khas dan di pembahasan al-mutlaq dan apa? Muqayyad. Akan masuk kita dalam pembahasan itu. Untuk sampai ke sana kita harus tahu dulu pembagian-pembagian ini agar supaya mudah memahami pembahasan yang akan datang. Kemudian yang kedua kata beliau wal fi'lu ma dalla ala ma'na fi nafsihi. Iya. Wa asy'ara bi hay'atihi bi ahadil azminati tsalatsah. Ya, sekarang beliau berpindah kepada fi'il. Jadi fi'il madalla ala ma'na fi nafsihi menunjukkan makna pada dirinya. Ya, ini keluar darinya apa? Huruf. Sebab huruf menunjukkan makna pada selainnya. Wa asy'ara bi hay'atihi bi ahadil azminat tsalatsa. Ini keluar darinya apa? Isim. Mengesankan dengan bentuk fi'il itu salah satu dari 3 masa. Yaitu madhi, mudhari dan apa? Amr, perintah. Iya. Keluar darinya isim. Sebab isim tidak ada kaitannya dengan waktu. Kalau fi'il inilah yang terkait dengan waktu. Iya. Kalimat bihayatihi yaitu dengan tarkibnya, susunannya. Karena fi'il dimaklumi ya, susunannya. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, dan ada fi'il apa? Fi'il amr. Iya. Karena itu kata beliau wa huwa imma madhin ka fahima au mudhari'in ka yafhamu atau amrin ka ifham. Dan fi'il itu 3. Ada fi'il madhi. Fi'il madhi menunjukkan kata kerja yang sudah apa? Sudah lampau. Sudah berlalu. Atau mudhari'. Atau dia bermakna mudhari'. Kata kerja yang sedang terjadi. Iya. Atau amrin. Atau menunjukkan perintah. Menunjukkan perintah. Apa yang akan datang. Iya. Jelas ya? Maka ini makna apa? 3 masa. Iya. Asy'ara bi hay'ati, dia dengan hay'atnya, yaitu dengan tarkibnya, dengan susunannya. Fahima, yafhamu, ifham. Iya. Dan ada wazan-wazannya. Ada wazan-wazannya. Karena fi'il kalau dia di sulasi mujarrad punya 6 wazan. Ya, kalau dia ada mazid ditambah 1 huruf, ada wazan-wazannya. Ada wazan fa'alah, ada wazan af'alah, ada wazan fa'alah, dan selainnya. Kalau dia tambah 2 huruf, ada wazan-wazannya lagi. Tambah 3 huruf, ada wazan-wazannya. Begitu pula mudhari'nya, perubahan-perubahannya. Fi'il amrnya. Maka dia di tarkibnya, di susunan tarkib dari isim itu, ya, terdapat makna dari masa. Apakah masa yang sudah berlalu, yang sedang berjalan atau akan terjadi, atau hal yang sifatnya perintah akan datang, atau dia tetap melakukan sesuatu. Iya. Semuanya menunjukkan apa? Menunjukkan masa. Baik. Dan sekira ini dimaklumi. Iya. Kata Syekh rahimahullah, wal fi'lu bi aqsamihi yufidul itlaq, fala umumalah. Nah, ini yang ingin diterangkan di sini oleh Syekh. Ini dari qawaid istimbatnya. Fi'il seluruhnya dengan semua jenisnya, fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, ya. Itu menunjukkan makna itlaq. Menunjukkan makna apa? Itlaq. Iya. Menunjukkan makna lepas. Iya. Tidak terkait pada sesuatu tertentu. Tidak ada umumnya. Tidak ada umumnya di sini. Jadi dia pasti mutlak. Pasti mutlak. Tidak ada umumnya. Iya. Contoh misalnya, kalau saya berkata dhahabtu, saya sudah pergi. Iya. Saya sudah pergi. Kalimat saya sudah pergi itu artinya saya sudah pergi sekali. Iya.
Tidak menunjukkan saya pergi terus. Ya. Berulang kali saya pergi, tidak ada hentinya. Tidak. Sebab dia memang tidak menunjukkan makna apa? Tidak menunjukkan makna umum. Ya, hanya menunjukkan makna itlak saja. Saya sudah pergi. Ya, pernah pergi. Apakah kemarin, atau 2 hari yang lalu, 3 hari lalu? Yang jelas pernah apa? Sudah pergi. Sudah pernah pergi. Nah, itu makna mutlak. Sebab dia tidak tahu kapannya, itlak memang, tapi tidak umum, tidak berlaku terus-menerus dia pergi. Ya, akan datang ya, nanti kita bedakan antara mutlak dan apa? Mutlak dan umum. Mutlak dan am. Ya, itu beda ya. Antara mutlak dan am. Ya. Kalau saya katakan akrim kullaman fil masjid. Muliakan semua yang ada di masjid. Berarti semuanya. Semuanya. Iya. Jelas ya? Semuanya. Ini apa namanya? Umum namanya, am. Iya. Tapi kalau saya katakan akrim rajulan fil masjid. Muliakan seorang lelaki di masjid. Nah, ini mutlak. Tidak terkait pada satu orang. Siapa saja di masjid. Tapi satu orang saja. Bukan semuanya. Apa? Satu orang saja. Ini contoh perbedaannya antara mutlak dan apa? Am. Antara yang umum dan yang mutlak. Iya. Baik, ini kata digunakan. Insya Allah akan diterangkan lagi lebih detail nanti. Hanya saja digunakan di dalam beberapa pembahasan di sini. Dan, makanya saya beri contoh supaya mudah dipahami. Iya. Kata Syekh rahimahullah bahwa al-fi'lu bi aqsamihi, fi'l dengan seluruh bagiannya itu yufidul itlaq, memberikan makna mutlak. Fala umuma lahu, tidak ada umum. Ya betul, tidak ada umum, tapi ini kalau fi'ilnya fi'il apa? Fi'il musbat. Fi'il yang sifatnya penetapan. Ya. Fi'il yang sifatnya apa? Penetapan. Nah, dikatakan ja'a Muhammadun, nah itu betul bermakna itlaq, tidak ada umum di dalamnya. Muhammad datang, bukan artinya datang terus, pernah dia datang. Iya. Kalau saya katakan kepada anak saya misalnya, khudh ma'an. Iya. Ambil air. Ini perintah mengambil air. Apa artinya ini perintah mengambil air? Sekali saja atau setiap menit dia pergi ambil air? Sekali saja dia pergi ambil air, sudah selesai. Kan begitu. Ya, maka dia tidak bermakna umum. Ini kalau isbat. Ya. Kalau di posisi penetapan, tapi kalau di posisi penafian, nah itu kadang dia bermakna apa? Bermakna umum. Di posisi penafian. Iya. Jelas ya? Apalagi kalau dibuang. Ya, di posisi penafian dia bermakna umum, itu kalau dibuang maf'ulnya. Kalau misalnya dikatakan la tadrib rajulan, jangan kamu pukul seorang lelaki. Ya. Artinya siapa saja laki-laki tidak boleh dia pukul. Tapi mungkin dia boleh pukul anak kecil, mungkin dia boleh pukul apa? Perempuan, kan begitu. Tapi kalau dikatakan la tadrib, jangan kamu pukul. Nah, ini semua. Siapa saja tidak boleh dia pukul. Ini bermakna umum atau tidak? Ya, bermakna umum. Kalau begitu di posisi penafian, dia kadang bisa bermakna apa? Bisa bermakna umum. Iya. Baik. Jadi kaidahnya memang ada di di ilmu nahwu bahwa hadful muallaq fil af'alil manfiyah yufidul umum. Ya. Membuat muallaq pada fi'il penafian itu memberikan makna umum, memberikan makna umum. Iya. Baik. Selesai sudah tentang fi'il. Kemudian Syekh berpindah menjelaskan tentang huruf. Kata beliau rahimahullah, wal harfu ma dalla ala ma'na fi ghairihi. Wal harfu ma dalla ala ma'na fi ghairihi. Iya.
Harf itu adalah apa yang menunjukkan makna pada selainnya. Ya. Ini kata makna pada selainnya, ini keluar darinya apa? Isim dan apa? Huruf. Sebab isim dan huruf dua-duanya memberikan makna pada dirinya sendiri. Kalau ini tidak, dia maknanya pada selainnya. Nah, jadi huruf itu dia memiliki makna ketika digandengkan dengan kata yang lain. Digandengkan dengan kata yang lain. Iya. Kata Syekh minhu, contohnya, contoh huruf waw. Iya. Contoh huruf apa? Huruf waw. Ta'ti atifah. Fatufidu ishtiraka al-muta'atifin fil hukmi. Wala taqtadi at-tartib. Iya. Wala tunafihi illa bidalil. Nah. Wala tunafihi illa bidalil. Jadi waw, contoh dari huruf ya. Huruf apa? Huruf waw. Contohnya. Huruf waw ini punya banyak makna. Huruf waw. Banyak maknanya. Ya, salah satu makna dari makna huruf waw adalah bermakna atifah. Bermakna waw ataf. Iya. Mengikut sertakan. Biasanya dibahasakan dengan kata apa? Dan. Ya. Jadi waw bermakna dan. Ya. Fatufidu ishtirakal muta'atifina fil hukmi. Konsekuensi dari waw ataf ini, dia memberikan makna, iya, memberikan makna dua yang diatafkan, atau siapa saja yang diatafkan, itu bersyirikat dalam hukum. Ya. Bersyirikat di dalam hukum. Nah, jelas ya, bersyirikat di dalam hukum. Wala taqtadi at-tartib. Ya. Wala taqtadi at-tartib. Ya, dan waw itu sendiri tidak harus menunjukkan makna tertib. Iya. Tidak harus menunjukkan makna tertib. Contoh misalnya. Iya. Contoh, kalau misalnya saya katakan a'ti Muhammadan wa Zaidan. Berilah kepada Muhammad dan Zaid. Berarti pemberian di sini boleh diberikan kepada siapa? Dua orang. Kepada Muhammad dan kepada siapa? Zaid. Hukum pemberian sama. Muhammad berhak mendapat pemberian dan si Zaid juga berhak mendapat apa? Pemberian. Karena pakai huruf apa? Huruf waw. Dan waw itu menunjukkan bersyirikat di dalam hukum. Iya. Kalau saya katakan ja'a Muhammadun wa Amrun. Datang Muhammad dan Amr misalnya. Waw di situ. Muhammad dan Amr. Berarti yang datang itu dua orang. Siapa yang datang? Si Muhammad dan Amr. Jelas ya? Si Muhammad dan Amr. Ya. Nah, ini waw ataf namanya. Bersyirikat dalam hukumnya. Hanya saja dia tidak harus bermakna tertib. Jadi kalau saya katakan a'ti Muhammadan wa Amran. Berilah Muhammad dan Amr. Tidak harus diberi Muhammad dulu, kemudian diberi Amr. Tidak harus. Boleh saja Amr dulu diberi, kemudian siapa? Muhammad. Iya. Wala tunafihi. Ya. Tidak harus bermakna tertib dan juga tidak harus bertentangan dengan tertib. Iya. Jadi kalau saya katakan ati Muhammadan wa Amran, berilah si Muhammad dan beri si Amr. Tidak harus bermakna berurut, tapi juga bukan artinya tidak boleh bermakna berurut. Boleh saja bermakna berurut. Boleh saya beri Muhammad dulu, kemudian siapa? Si Amr. Illa bidalil. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan salah satu dari dua makna. Kalau misalnya saya katakan ati Muhammadan wa Amran ba'dahu. Ada kata ba'dahu. Berilah Muhammad dan Amr setelahnya. Kata setelahnya ini menunjukkan bahwa waw memberikan makna apa? Memberikan makna tertib. Harus berurut. Muhammad dulu, kemudian siapa? Amr setelahnya. Karena ada dalil di situ kata apa? Ba'dahu. Jelas ya? Jadi ini makna waw. Ingat ya, kalimat waw itu iya, punya banyak makna dalam bahasa Arab. Syekh di sini hanya mencontohkan satu saja
dari maknanya. Yaitu bermakna waw atifah. Iya. Ini subhanallah menunjukkan kepada kita penting sekali mengetahui dalalat al-alfaz. Iya. Huruf waw saja itu punya keterkaitan hukum. Punya keterkaitan hukum. Iya. Jelas ya? Punya keterkaitan hukum dengan kata waw yang disebut di dalam ayat. Nah, dalam sebuah hadis. Ya. Kemudian maknanya dari sisi makna itu memberikan konsekuensi hukum, banyak konsekuensinya. Ya, karena itu harus dipahami makna-maknanya. Harus dipahami makna-maknanya. Beda kalau dia pakai kata waw atau pakai kata fa atau pakai kata ba atau pakai kata ala, itu memberikan makna-makna. Iya. Memberikan makna. Ya. Demikian pula di dalam penggunaan fi'il, isim. Itu memiliki makna-makna sebab lafaz itu punya makna. Punya makna. Iya. Talaba meminta, istatlaba, ya. Atau fa'ala dia mengerjakan, istaf'ala dia minta untuk dikerjakan. Beda antara mengerjakan dan minta untuk apa? Dikerjakan. Iya. Maka kalimat-kalimat ini punya keterkaitan. Ada inilah yang menyebabkan seorang faqih, ahli fikih mengambil istinbat hukum dari kata-kata tersebut, terkib pada kalimat. Iya. Dan ini memang pembahasannya banyak di pembahasan ilmu bahasa Arab ya. Nah, kata beliau rahimahullah, contoh yang kedua fa dari contoh huruf al-fa. Wa ta'ti atifah fatufidul ishtirak al-muta'atifina fil hukmi ma'a tartib wa ta'qib. Wa ta'ti sababiyah fatufidut ta'lil. Ya. Diberi contoh di sini oleh Syekh dengan huruf apa? Huruf fa. Ya. Huruf fa. Baik, fa di sini diberi dua makna ya. Bermakna apa? Bermakna ataf juga, dan dia bermakna sababiyah. Bermakna sababiyah. Ya. Dan banyak makna fa yang lainnya, sebagaimana waw juga yang sudah berlalu banyak maknanya. Ya, banyak maknanya. Nah, jadi sebagian buku usul fikih ada yang merinci tentang makna-makna huruf itu. Ya, dia merinci dengan rincian yang luas. Ya. Tapi tentunya kita di sini sebatas yang diterangkan oleh penulis saja. Kalau disebutkan oleh syekhnya lengkap, ada pembahasan, maka mungkin bisa dilengkapi. Tapi kalimat-kalimat itu, ya, di dalam bahasa mempunyai banyak makna. Ya, huruf, misalnya min, itu belasan maknanya di kalangan ulama ahli bahasa. Huruf lam, ya, mempunyai belasan makna di kalangan ahli bahasa. Ya, demikian pula huruf-huruf ini, waw, fa, ya, lam, kemudian ala, ini mempunyai banyak makna. Iya. Dan di ilmu nahwu juga diterangkan hal tersebut sebenarnya. Yang paling bagus menjelaskan tentang mana-mana huruf itu, ya, adalah Ibnu Hisham di dalam kitabnya Mughni al-Labib. Ya, situ paling luas dia menguraikan mana-mana dari kalimat atau dari huruf-huruf ini. Baik, di sini huruf fa beliau sebutkan dua makna. Kadang bermakna ataf. Kadang bermakna ataf. Kalau dia bermakna ataf, ya, maka ada kebersyirikatan antara dua orang yang diikutkan di dalamnya dari sisi hukum. Tapi fa ini atafnya harus diterusai dengan tertib dan ta'kid. Harus berurut dan langsung setelahnya. Ya, berjalan setelahnya. Nah, baik. Jadi kalau misalnya kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liutamma bih." Sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Ya. Kalau imamnya takbir, fakabbiru, maka takbirlah kalian. Pakai fa di situ. Fa di sini bermakna apa? Bermakna ataf, berurut. Imam dulu yang takbir, baru apa? Makmum ikut takbir di belakangnya. Ya. Tapi karena fa menggunakan bermakna ataf ta'kid,
para ulama menguraikan hukum-hukum. Ya. Karena itu dari hukum salat, ya. Dari hukum salat, makmum tidak boleh mendahului apa? Tidak boleh mendahului imam. Ya. Kemudian imamnya kalau dia sudah takbir, makmum harus segera ikut takbir. Ya. Harus segera dia ikut takbir. Jadi kalau imamnya sudah takbir Allah Akbar ruku, ya. Makmumnya masih berdiri, ya. Kemudian imamnya sudah takbir lagi Allah Akbar berdiri, maka ini sudah batal salatnya. Iya, sebab dia sudah apa? Sudah kehilangan iktida dengan imam di sini. Dia tidak mengikuti huruf ta'kid, harus segera setelahnya, setelah imam itu. Langsung setelah imam. Jelas ya? Baik. Ini bermakna ta'kid. Ya. Faidah kabbara, kalau imam sudah takbir, fakabbiru, maka takbirlah kalian. Pakai huruf apa? Fa setelahnya. Ya. Perhatikan ya kandungan fikih yang dikeluarkan oleh para ulama dengan penggunaan kata huruf tersebut. Ya. Penggunaan huruf di dalam apa? Di dalam nas hadits yang kita bacakan tadi. Kemudian kita beli wa ta'ti sababiyah, fatufidu at-ta'lil. Kadang fa itu bermakna sababiyah. Menunjukkan sebab. Menunjukkan sebab. Contoh misalnya ayat was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, faqta'u, pakai fa di situ. Potonglah tangan-tangan keduanya. Ya. Jadi perintah memotong itu disebabkan karena keduanya apa? As-sariqu was-sariqatu. Keduanya mencuri. Ya. Jadi itu penyebutan sebab. Penyebutan sebab. Iya. Ini menunjukkan bahwa fa di situ bermakna sababiyah. Iya. Kemudian kata beliau yang ketiga, lam al-jarrah. Lam yang bermakna majrur, walaha ma'anin, minha at-ta'lil. Lam yang bermakna majrur dan dia punya makna, banyak makna, di antaranya bermakna ta'lil. Ya, wat tamlik wal ibaha. Ini tiga makna yang disebut. Bermakna ta'lil, iya. Ya, ta'lil memberi alasan. Nah, memberi alasan. Seperti di ayat yang kita sudah baca ya. Ya, falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun apa? Liyatafaqahu. Pakai lam di situ, liyatafaqahu fid din. Lam di sini menunjukkan ta'lil. Andai kata sebagian dari mereka ada satu firqah. Ya, untuk tafaqquh. Kenapa dia tidak pergi? Ya. Tidak ikut bersama kaumnya atau mereka pergi sendiri belajar. Kenapa? Supaya mereka tafaqquh dalam agama. Itu sebabnya, alasannya. Itu maknanya ta'lil, diberi alasan. Nah, dan kadang bermakna tamlik, pemilikan. Seperti ayat misalnya innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sungguhnya sedekah itu, zakat itu diberikan kepada fuqara, masakin dan seterusnya 8 asnaf. Pakai lam, li. Karena ini memang hak kepemilikan, keberhakannya hanya dimiliki oleh siapa? Oleh 8 golongan yang berhak menerima zakat. Karena itu pakai lam. Iya. Pakai lam di situ. Di dalam ayat. Nah, dan kadang bermakna ibahah. Kadang bermakna pembolehan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menciptakan lakum untuk kalian seluruh yang ada di atas bumi ini. Maka lakum di sini untuk kalian ada dibolehkan untuk kalian. Jadi lam bermakna apa? Pembolehan, ibahah. Kemudian yang keempat, ala al-jarrah. Kata ala bermakna ala untuk majrur. Ya, walaha ma'anin. Nah, ini huruf yang keempat ya. Walaha ma'anin. Jadi kalau dikatakan ala al-jarrah maksudnya huruf yang ada setelahnya itu dimajrurkan. Sama dengan lam ya. Lam yang setelahnya dimajrurkan. Nah. Iya. Baik. Ala. Ya. Walaha ma'anin. Dia punya banyak makna. Minha lil wujub. Di antara maknanya yang menunjukkan makna apa? Wajib. Seperti firman Allah, walillahi 'alan nasi hijjul bait. Ya. Bagi Allah terhadap manusia, ya, Allah memiliki hak terhadap manusia bahwa mereka wajib untuk menunaikan apa? Ibadah haji. Pakai kata ala.
Ya, 'alan nasi menunjukkan wajib atas apa? Atas manusia. Untuk hal itu. Baik, selesai sudah. Di sini pembagian tentang apa? Kalimah. Ya. Kemudian setelah itu penulis rahimahullahu taala menjelaskan aqsamul kalam, pembagian kalam itu. Ya. Dari sisi lain. Ya. Itu dari sisi dasarnya terbagi 3, isim, fi'il dan apa? Dan huruf. Sekarang beliau bagi dengan pembagian lain. Kata beliau, yang qasimul kalamu bi'tibari imkani wasfihi bisidiki wa adamihi ila kismaini. Khabarun wa insya. Kalam itu bisa dibagi. Kalau dilihat dari kemungkinan pembicaraan itu disifatkan dengan kejujuran atau tidak mungkinnya disifatkan dengan kejujuran. Terbagi 2. Dibagi menjadi 2. Jadi pembicaraan kalau didengar, ada pembicaraan yang bisa kita berkata, oh ini jujur dia berkata. Oh ini dia dusta. Ya. Dan ada sebagian pembicaraan kalau didengarkan, ya kita tidak bisa memberi hukum. Tidak bisa mengatakan dia jujur, tidak bisa mengatakan apa? Dia dusta. Ya, karena itu Syekh di sini membagi menjadi 2. Ada khabar dan ada insya. Ya, kalam itu ada yang sifatnya khabar. Dan ada yang sifatnya apa? Insya. Khabar berita, insya bermakna permintaan. Iya. Akan didefinisikan satu persatu oleh Syekh rahimahullah. Nah, fal khabaru yang dimaksud dengan khabar apa? Ma yumkinu an yusafu bil sidqi wal kadhibi li dzatihi. Iya. Kata beliau, al khabar adalah apa yang mungkin untuk disifatkan. Apa yang mungkin untuk disifatkan. Iya. Dengan kejujuran atau kedustaan pada zat khabar itu sendiri. Pada zat khabar itu sendiri. Iya. Jelas ya? Baik. Jadi contoh khabar. Ada yang berkata Muhammad datang. Iya. Atau Muhammad naim. Si Muhammad tidur. Ya ini berita mungkin dikatakan, oh iya, benar. Ya. Ada orang misalnya di masjid ini, ya, ada yang kasih berita saya, oh Ustaz Muhammad tidur, dia nak dengar pelajaran. Ya saya lihat Muhammad ternyata apa? Memang benar tidur. Berarti beritanya dikatakan apa? Dia jujur. Ya. Tapi begitu saya lihat si Muhammad, ternyata Muhammad lagi mencatat. Kalau begitu beritanya apa? Beritanya tidak benar atau mungkin dikatakan dusta. Jelas ya? Jadi, ya, ini khabar sifatnya. Bisa dibenarkan, bisa diapa? Bisa didustakan. Ya, bisa dibenarkan dan bisa didustakan. Itu khabar. Ya, beda kalau sifatnya pertanyaan. Apakah Muhammad tidur? Kalau misalnya saya tanya, apakah Muhammad tidur? Bisa dikatakan benar atau dusta? Nah, ini pertanyaan. Orang bertanya, ya, tidak boleh dikatakan dusta, tidak boleh pula dikatakan apa? Benar, kan begitu? Ya, ini lain, itu insya namanya kalau pertanyaan. Baik. Sekarang kita lihat. Ya. Kata beliau rahimahullah, fakharaja biqaulina ma yumkinu an yusafu bis-sidqi wal kadhib al-insya. Ya. Keluar dari ucapan kami apa yang mungkin disifatkan dengan kejujuran dan kedustaan, keluar darinya al-insya. Ya, sebab insya itu tidak mungkin disifatkan. Dia jujur atau dusta. Iya. Li'annahu kenapa insya tidak bisa disifatkan seperti itu? Li'annahu la yumkinu fihi dzalik. Iya. Karena tidak mungkin hal tersebut dikatakan pada insya. Fa inna madlulahu laysa mukhbaran anhu. Sebab kandungannya dia bukan berita kandungannya. Hatta yumkinu an yuqal innahu sidqun aw kadhib. Sehingga bisa dikatakan itu jujur atau dusta. Ya, dari bentuk insya bertanya, pertanyaan tadi. Dari bentuk insya perintah. Ya, kerjakanlah. Ya, kerjakan. Kerjakan ini tidak ada berita di dalamnya. Dia perintah. Tidak bisa dikatakan, oh perintah ini dusta atau apa? Atau jujur, tidak. Ya. Karena tidak ada bentuk berita di dalamnya. Jadi itu insya. Jadi penyebutan kalimat ma yumkinu an yusaf bis-sidq wal kadhib keluar darinya apa? Keluar darinya insya. Kemudian kata Syekh, wa kharaja biqaulina lidatihi al-khabarul ladhi la yahtamilu as-sidq. Iya.
أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام. Ya. Kata beliau keluar dari ucapan kami lidatihi. Ya. Khabar yang tidak mengandung kejujuran atau khabar yang tidak mungkin dikatakan dia jujur. Ada khabar yang tidak mungkin dikatakan dia dusta. Ya. Bukan dia dianggap tidak khabar. Ya. Dia khabar betul. Tapi dia tidak boleh didustakan. Tidak boleh pula. Dan kadang tidak boleh dibenarkan. Dilihat kepada orang yang mengabarkannya. Kepada siapa? Yang mengabarkannya. Ya. Jadi kalimat lidatihi di sini. Ini menerangkan. Karena itu kalimat yang digunakan oleh Syekh di sini. Kharaja biqaulina lidatihi. Ini agak muskil ya. Keluar dari ucapan kami. Kalau keluar itu artinya kan tidak masuk di dalam. Iya, keluar. Padahal apa yang akan beliau contohkan semuanya masuk dalam khabar. Hanya saja dia tidak boleh didustakan, tidak boleh pula dibenarkan karena sebab lain. Ada sebab lain. Tapi kalau khabar tetap dihitung sebagai khabar. Dari sisi hukum, hukumnya apa? Hukumnya berita, khabar hukumnya. Hanya saja tidak boleh didustakan, tidak boleh pula dia apa? Kadang tidak boleh didustakan, kadang tidak boleh dibenarkan. Jelas ya? Kita baca dulu uraian Syekh di sini, baru kita balik lagi. Ya, supaya antum paham bahwa kalimat kharaja biqaulina ini agak mungkin terkibnya dari sisi bahasa perlu diperbaiki. Kalau Syekh Sa'ad Asy-Syatri di syarah beliau menganggap bahwa ini kalimat hendaknya diganti. Jadi wadakhala biqaulina lidatihi. Ya, masuk di dalamnya. Sebab memang harusnya dia terhitung di dalam. Ya. Kata beliau khabar dari sisi yang memberitakannya itu terbagi 3. Jadi ada khabar, kalau dilihat kepada siapa yang memberitakan, itu terbagi 3. Yang pertama, lawal ma la yumkin wasfuhu bil kadhib. Ada khabar, berita tapi tidak mungkin didustakan. Ka khabarillahi wa rasulihi ats-tsabit anhu. Seperti berita dari Allah dan berita dari Rasulnya. Apa yang syah darinya. Berita dari Allah dalam Al-Quran, berita dari Rasulnya dari hadits. Ya. Syah, maka itu tidak mungkin didustakan. Ya. Tapi apakah namanya berita? Ya, jawabannya apa? Iya, berita. Kalau dari sisi bahasa Arab, namanya khabar. Tapi tidak bisa didustakan. Ya. Kenapa tidak bisa didustakan? Apakah karena dia khabar? Bukan. Dia tidak bisa didustakan bukan karena dia khabar, tapi karena yang memberitakannya. Ya. Karena yang memberitakannya adalah Allah, itu tidak mungkin. Mustahil ada kedustaan di dalamnya. Karena yang memberitakannya adalah Rasulullah, maka mustahil ada kedustaan di dalamnya. Jelas ya? Baik. Asari yang kedua, ma la yumkin wasfuhu bisidq. Yang kedua ada pembicaraan yang tidak mungkin disifatkan dengan kejujuran. Ya. Tidak mungkin dikatakan dia jujur. Ya. Jelas ya? Ada berita yang seperti itu. Tidak mungkin dia dikatakan jujur. Ya, kalau didengar, oh ini pasti dusta. Ya, pasti akan dibilang seperti itu. Ini pasti dusta. Contohnya apa? Kata beliau, kal khabari anil mustahil syar'an wa aqlan. Seperti berita tentang hal yang mustahil. Ya. Kalau ada memberitakan sesuatu yang mustahil, ya maka ini tidak mungkin dia apa? Tidak mungkin dibenarkan. Ada yang mustahil. Mustahil itu 2 macam. Ada mustahil secara syariat, dan ada mustahil secara apa? Secara akal. Ya, contoh mustahil secara syariat. Falawal artinya contoh mustahil secara apa? Syariat. Ka khabari mudda'ir risalah ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti berita orang yang menganggap dirinya rasul setelah Nabi. Ya, ada yang mengatakan saya adalah rasul Allah. Ini mungkin atau tidak? Hah? Dia kabar memberitakan. Ya, tapi ini tidak mungkin dibenarkan. Pasti dikatakan apa? Dia dusta. Pasti dikatakan dia dusta. Iya. Dari sisi syariat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana khatamun nabiyyin, la nabiyya ba'di." Saya adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Ya, karena itu secara syariat ini pasti adalah mustahil untuk dibenarkan. Ya. Atau kata lainnya pasti hal yang dusta. Contoh yang kedua, mustahil secara akal. Wasani, kal khabari an ijtima'i an-naqidaini. Ya, seperti berita. Ya, berkumpul
Dua perkara yang apa? Bertolak belakang. Iya. Kal harakati was sukun fi ainin wahidatin fi zamanin wahidin. Ya. Di mana berkumpul dua hal yang apa? Bertentangan. Pada satu orang atau satu benda pada masa yang sama. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang berkata, si Muhammad duduk berdiri. Hah? Mungkin itu? Hah? Ya, itu mustahil. Bagaimana caranya dia duduk berdiri? Hah? Dari satu keadaan dia sedang apa Muhammad duduk berdiri? Ya. Ini tidak mungkin ya. Ini mustahil secara akal. Baik. Jadi ini penyebutan tentang khobar. Kalau begitu, ya. Satu lagi ya. Yang ketiga kata beliau as-salis, yang ketiga, ma yumkinu ayyusaf bis-sidqi wal kadhib. Iya. Ada hal yang tidak mungkin disifatkan dia jujur atau dusta. Kenapa? Ya. Imma ala sawa, karena keduanya mungkin seimbang. Au ma ruhjan ahadihima. Atau dua-duanya mungkin bisa dianggap benar walaupun salah satunya lebih benar. Salah satunya lebih kuat. Ya. Salah satunya lebih kuat. Jelas ya? Dikasih contoh di sini oleh Syekh kaikhbari syakhsin an qudumi ghaibin wa nahwihi. Seperti seorang mengabarkan bahwa ada orang yang hilang sudah lama meninggalkan kampungnya, dia balik. Ya. Maka berita ini kadang dia tidak bisa benarkan, tidak bisa didustakan. Karena apa? Seimbang beritanya. Kadang bermana seimbang berita tersebut. Jelas ya? Baik. Jadi di sini Syekh rahimahullahu taala menyebutkan 3 sebab. Ya. Yang kadang berita itu tidak mungkin disifatkan dia benar atau dia apa? Dia dusta. Tiga hal. Ya karena itu 3 hal ini tetap disebut khabar tapi tidak disifatkan. Ya itulah makna ucapan beliau lidatihi. Ya mana ucapan beliau lidatihi. Jadi kalau kita kembali lagi menjelaskan bahwa mana khabar ma yumkinu ayyusaw bis-sidq wal kadhib lidatihi, pada dat khabar itu sendiri harus dilihat pada datnya. Karena kalau dilihat pada yang memberitakannya, itu kadang apa? Ada yang tidak mungkin disifatkan dengan kejujuran ataupun dengan kedustaan. Kalau dilihat kepada selainnya. Baik. Setelah itu beliau di sini menjelaskan tentang insya. Iya. Kata beliau wal insya'u ma yumkinu ayyusaf bis-sidqi wal kadhib. Minhu al-amru wan nahyu. Iya. Kata beliau adapun insya itu adalah apa yang tidak mungkin disifatkan dengan kejujuran atau kedustaan. Iya. Ini yang kedua ya, dari bentuk kalam. Yang pertama tadi apa namanya? Al-khabar. Yang kedua namanya apa? Al-insya. Ini yang kedua. Jadi insya itu sesuatu yang tidak mungkin disifatkan. Ya, dia benar atau dia dusta. Ya, wa minhu al-amru wan nahyu. Contohnya apa? Perintah dan larangan. Perintah dan larangan. Nah. Iya. Kalau seorang berkata kepada anaknya, ambilkan air, ahdir ma'an. Ya, bawakan air. Ya. Ini perintah. Tidak mungkin dikatakan perintah ini jujur atau apa? Dusta. Ya. Itulah insya. Jadi dia tidak bisa disifatkan. Nah, dikasih contoh oleh Syekh ke qaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya. Sembahlah Allah dan jangan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah. Ya, ini contoh ya, perintah dan larangan. Dan ini sifatnya insya. Sifatnya insya, tidak mungkin disifatkan bahwa dia dusta atau dia jujur di situ. Baik, perintah dan larangan. Kemudian Syekh menjelaskan setelah selesai sudah ya pembahasan di sini. Jadi dengan ini selesai pembahasan antara insya, antara pembagian kalam menjadi 2. Ya. Dari sisi mungkin disifatkan dia jujur atau dusta atau tidaknya. Ya. Jadi sekali lagi saya simpulkan bahwa kata kalam atau pembahasan al-kalam ditinjau dari sudut. Ya. Apakah dia mungkin disifatkan sebagai hal yang jujur atau sebagai hal yang dusta? Kalam ditinjau dari sudut ini terbagi menjadi berapa?
terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah apa? Khabar. Yang kedua adalah insya. Ya, itu kaidahnya. Kalau khabar mungkin disifatkan jujur atau dusta pada apa? Dat khabar itu sendiri. Nah, kalau insya tidak mungkin disifatkan dia jujur atau apa? Dusta. Ini kaidah umumnya. Tapi kadang terjadi hal-hal yang keluar dari apa? Ketentuan umum. Nah, di antara ketentuan tersebut apa yang disebutkan oleh Syekh di sini. Kata beliau, "Wa qad yakunu al-kalamu khabaran insya'an bi'tibaraini." Iya. Kata beliau kadang-kadang ya, sesuatu itu kad yakunu al-kalam, kadang al-kalam itu pembicaraan itu dihitung sebagai khabaran wa insya'an, dihitung pakai insya. Di cetakan itu ada wawnya. Ditambah waw ya, harusnya pakai waw di situ. Khabaran insya'an. Kalau dikatakan khabar kedua, dia tidak cocok ya. Iya. Pakai waw harusnya. Yakunul kalam khabaran wa insya'an bi'tibarain. Jadi kadang kalam itu dia dianggap sebagai khabar dan dianggap sebagai insya dengan dua apa? Dua i'tibar sekaligus. Dua i'tibar. Iya. Kadang bisa seperti itu. Nah, apa contohnya? Kata beliau, kasiyagil uqud al-lafdiyah. Seperti bentuk lafaz. Iya, bentuk akad secara lafaz. Iya, bentuk akad secara lafaz. Mithlu bi'tu wa qabiltu. Iya. Mithlu bi'tu wa qabiltu. Nah, kata beliau, fa innaha bi'tibari dalalatiha ala ma fi nafsi al-aqid khabarun. Ya. Kata bi'tu wa qabiltu, saya jual dan saya terima. Ya. Seorang melakukan akad transaksi. Iya. Terus dia katakan, iya, saya jual. Atau dia beli barang, dia katakan, iya, saya terima barangnya. Iya, saya terima barangnya. Ya. Ini kalimat ini, kata Syekh, bisa bermakna khabar dan bisa bermakna apa? Insya. Fa innaha bi'tibari dalalatiha ala ma fi nafsi al-aqid khabar. Ya. Sebab pembicaraan ini kalau dihitung dari dalalahnya pada sisi akadnya itu bermakna khabar. Sebab dia mengabarkan sesuatu yang sudah lalu. Dia sudah menjual. Dia sudah membeli, sudah menerima. Ini berita atau bukan? Berita. Ya. Jadi itu khabar dari sisi itu. Khabar dari sisi tersebut. Iya. Tetapi kata beliau bi'tibari tarattubil aqdi 'alaiha insya. Ya. Tapi kalau dihitung dari sisi keberadaan akad padanya, dihitung sebagai apa? Sebagai insya. Iya. Karena akad kalau sudah terjadi, iya, maka itu sudah menjadi miliknya. Maka di posisi ini tidak bisa lagi dia dikatakan khabar. Dia sudah masuk ke dalam posisi apa? Posisi insya. Posisi insya. Jadi maksudnya di sini pada kalimat bi'tu wa qabiltu, dari sisi lafaz dia khabar, tapi dari sisi makna dia bermakna apa? Bermakna insya. Dari sisi lafaznya memang betul khabar, tapi dari sisi maknanya dia bermakna apa? Bermakna insya. Nah, ini penting ya di dalam pembahasan apa? Ilmu usul fikih, sebab mereka punya kaidah al-ibrah apa? Bil ma'ani la bil alfaz wal mabani. Yang menjadi ukuran adalah makna. Yang menjadi ukuran. Bukan yang menjadi ukuran itu lafaz dan apa? Bangunan. Tapi maknanya yang menjadi ukuran. Makna. Iya. Baik. Ini satu keadaan. Jadi ada kalam, kadang dia bisa dua sekaligus. Dilihat kepada dua i'tibar. Khabar dan insya. Nah, kemudian Syekh membawakan faedah lain. Dan ini penting juga diketahui. Kata beliau, waqad ya'til kalamu bi suratil khabar wal muradu bihi al-insya wa bil aksi li faedah. Iya. Ternyata ada dua keadaan lain. Kata beliau, kalam itu kadang datang dalam bentuk khabar. Bentuknya bentuk berita, tapi yang diinginkan adalah apa? Insya. Bukan berita yang diinginkan, yang diinginkan insya. Dan kadang terjadi sebaliknya, bentuknya insya, tapi yang diinginkan adalah apa? Berita. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Li faidah, karena ada faidah tertentu. Ada manfaat tertentu. Nah, inilah faidahnya di sini mengenal apa? Insya dan apa? Khabar.
Ini kaitannya di dalam pembahasan fikih. Iya, kaitannya di pembahasan fikih. Sebab ini memberikan pengaruh ya. Kita lihat contoh yang diberikan oleh Syekh. Ya, kata beliau rahimahullah, misalul awal, contoh yang pertama. Yang pertama itu apa? Khabar bermana apa? Bermana insya. Bentuknya khabar tapi yang diinginkan adalah apa? Insya. Contohnya, qauluhu ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Ya. Al-mutallaqat, para perempuan yang ditalak, yatarabbasna bi anfusihinna. Mereka menunggu ya, terhadap diri mereka. Artinya menjalani iddah. Menunggu tidak boleh nikah. Thalathata quru', sampai 3 kali quru'. Iya. 3 kali quru'. 3 kali haid atau 3 kali suci. Ya, 2 penafsirannya di kalangan ahli tafsir dan di kalangan ahli fikih. Baik. Faqauluhu yatarabbasna bi suratil khabar. Ya. Kata Syekh, kalimat yatarabbasna di sini bentuknya adalah apa? Berita. Ya. Bentuknya berita. Wal muradu biha amrun. Wal muradu biha al-amr. Tapi yang dimaksud dengannya adalah apa? Perintah. Jadi situ ada takdirnya yang dibuang. Wal mutallaqatu liyatarabbasna, pakai lam di situ, lamul amr. Liyatarabbasna, hendaknya mereka apa? Menunggu, pakai kata hendaknya. Iya. Baik. Mungkin ada yang bertanya, di sini faedahnya apa? Ya. Faedahnya apa? Dia dibentuk khabar. Kalau memang dia insya, dibentuk insya saja. Sisa tambah kalimat lam agar supaya apa? Menjadi insya. Kata beliau, faedah dalika ta'kidu fi'lil ma'muri bihi. Ya, faedahnya adalah untuk mentakkid. Ya. Apa yang diperintah? Jadi datangkan dalam bentuk fi'il mudhari', kata kerja yang sedang berjalan, itu untuk menguatkan perintah. Bahwa perintah ini betul-betul harus dilaksanakan. Iya, harus dilaksanakan. Dan ini uslub dari asalib bahasa Arab. Iya. Nah, dan digunakan dalam sebagian ayat, ya, penggunaan dia telah masuk ke dalam neraka. Padahal masih dia apa? Kaitannya dengan dunia. Dimasukkan ke dalam neraka, kalimat pakai fi'il madhi itu untuk mentakkid bahwa betul-betul dia akan masuk nanti pada hari kiamat. Jelas ya? Betul-betul dia akan masuk. Maka ini takkid ada di dalam bahasa Arab. Ya. Jadi hatta ka'annahu amrun waqi', didatangkan dalam bentuk fi'il mudhari seakan-akan dia perkara yang sangat terjadi. Yatahaddatsu anhu kasifatin min sifatil ma'mur. Ya, berbicara tentangnya seperti sifat dari sifat yang diperintah. Iya. Jadi kalau dia disifatkan seperti itu, seakan-akan perintah ini sudah dilaksanakan, dia jalankan. Karena memang perintah yang mesti dia laksanakan. Iya. Jadi ini menunjukkan penekanan. Jadi kalau dikatakan al-mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna, perempuan yang ditalak menunggu diri mereka. Jadi siapa yang ditalak? Dari perempuan yang tidak hamil. Iya. Dan juga bukan ditinggal mati oleh suaminya atau perempuan yang ditalak, maka dia wajib untuk apa? Menjalani iddah berapa? 3 quru. Wajib. Ya. Diambil makna wajib di sini. Ya. Jelas ya? Inilah perbedaan hukumnya. Kalau khabar, dia tidak diambil makna apa? Belum tentu diambil dari nafsu ini makna wajib. Ya, tapi karena dia khabar di sini bermakna insya, bermakna perintah, maka diambil hukum apa? Hukum wajib. Nah, inilah perbedaan di dalam memahami kalam. Jadi beda hukumnya karena beda. Ya. Di dalam memahami kata ini apakah dia khabar atau insya. Atau dia khabar bermakna apa? Insya. Jelas ya? Yang kedua, wa misalul aks. Ini contoh yang kedua. Misal contoh kebalikannya. Ada insya tapi dia bermakna khabar. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa qala alladziina kafaru. Dan berkata orang-orang kafir. Iya. Qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ittabi'u sabilana wal nahmil khataayakum. Nah. Iya. Berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman. Ittabi'u sabilana, ikutilah jalan kami. Wal nahmil khataayakum. Dan hendaknya kami
menanggung dosa-dosa kalian. Iya. Kata Syekh, faqauluhu wal nahmil bi suratil amr. Ya. Maka ucapan beliau di sini wal nahmil, hendaknya kita sandang, ini bermakna apa? Perintah. Perintah itu apa? Ya, sudah masuk, kita terangkan bahwa perintah adalah insya, kan begitu? Ya. Perintah adalah insya, tapi di sini dia bukan insya, yang diinginkan adalah khabar. Karena itu kata Syekh, wal muradu bihal khabar. Yang dimaksudkan adalah pemberitaan. Maksudnya wa nahnu nahmil khatayakum. Ya, jadi orang kafir ini membujuk orang-orang yang beriman, ingin menyesatkannya. Orang kafir berkata, ikuti jalan kami. Ya, dan kami akan menanggung dosa kalian. Kalau kalian memang salah mengikuti jalan kami, kami yang menanggung dosanya. Ya. Ini kelancangannya orang-orang apa? Orang-orang kafir. Jadi wal nahmil, kalimat kalau diterjemah dalam ayat, hendaknya kami menanggung dosa-dosa kalian. Ini seakan-akan insya. Dari sisi lafaz insya. Tapi yang diinginkan adalah khabar, pemberitaan. Apa faedahnya? Kata beliau, wa faedatu dzalika tanzilu syai'il mukhbar, tanzilu syai'il mukhbar anhu manzilat al-mafrudi al-mulzam bihi. Faedahnya adalah mendudukkan sesuatu yang dikabarkan itu seperti kedudukan yang mesti harus dilakukan. Ya. Jadi kalau dikatakan wal nahmil khatayakum, artinya dia mendudukkan dirinya pasti akan menanggung ya dosanya. Padahal pemberitaan ya. Nah. Baik. Selesai sudah pembahasan tentang pembagian kalam menjadi dua. Insya dan apa? Dan khabar. Kalam terbagi dua, insya dan khabar. Sekarang kita berpindah ke pembahasan berikutnya. Pembagian kalam dari sisi lain. Menjadi dua juga. Hakikat dan apa? Majaz. Ya, hakikat dan majaz. Kata beliau rahimahullahu ta'ala. Iya. Kata Syekh rahimahullah. Al-haqiqatu wal-majaz. Wa yanqasimu al-kalamu min haythu al-isti'malu ila haqiqatin wa majazin. Sungguhnya kalam itu dari sisi penggunaan terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi hakikat dan terbagi menjadi apa? Terbagi menjadi majaz. Iya. Nah, ini pembahasan ya. Banyak manfaatnya untuk diketahui. Ya, kadang manfaatnya dipakai untuk kebaikan, kadang manfaatnya dipakai untuk mengenal kejelekan. Iya. Sebab seorang kalau tidak tahu ada pembagian hakikat dan majaz, ya kadang dia masuk membaca buku-buku ahlul bidah yang berlebihan di dalam masalah majaz, ya. Dan akhirnya mereka jatuh di dalam sejumlah pelanggaran. Iya. Dibaca waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Rabbmu dan malaikat bersaf-saf. Ya. Oh, mereka berkata ini ada makna majaz di sini. Bukan Rabb yang datang, tapi ja'a amru rabbika, perintah Rabbmu yang datang. Ini kesesatan ya di pembahasan akidah. Ya. Maka di sini kita terangkan ya, apa itu hakikat dan apa itu majaz dari sisi orang yang membaginya. Dan Syekh rahimahullah menjelaskan tentang ini. Ya, pembahasan ini, dan di akhirnya sendiri, di akhir dari pembahasan beliau juga ingatkan bahwa sejumlah dari ulama ya telah menerangkan bahwa istilah ini adalah istilah yang baru saja terjadi. Yang baru ada istilah dibagi menjadi hakikat dan majaz. Itu istilah baru. Ya, dan kita akan bahas nanti di akhir pembahasan. Yang jelas sekarang ya ada sisi pentingnya di sini membahas. Apalagi di pembahasan tentang hakikat, memang dia perkara yang sangat diperlukan di dalam pembahasan ilmu syar'i. Ya. Nah, jadi kata beliau kalam itu dari sisi penggunaan terbagi dua. Ya, dibagi menjadi apa? Hakikat dan apa? Majaz. Dibagi menjadi hakikat dan majaz. Apa itu hakikat? Kata beliau, fal haqiqatu hiya al-lafdhul musta'malu fi ma wudi'a lahu. Ya. Hakikat itu adalah lafaz yang digunakan untuk apa yang ia diletakkan karenanya. Iya. Apa yang digunakan untuk diletakkan karenanya. Contoh, mithlu asad.
Contoh asad. Asad itu artinya apa? Singa. Ya, ini hakikat. Ya, kalau digunakan untuk hewan al-muftaris, binatang buas itu. Nah itu hakikatnya. Sebab memang kata singa itu untuk apa? Hewan binatang buas yang memang dia suka memansa. Nah itulah yang disebut apa? Disebut singa. Iya. Baik. Jadi ini hakikat di sini penggunaannya. Fakharaja biqaulina, ya kalau dia digunakan untuk selain hakikatnya itu majaz namanya. Ya. Syekh kasih bahasa singa ya. Kalau di majaz dikatakan pada seorang lelaki singa, nah ini berarti di situ mananya apa? Majaz. Ya. Misalnya dia berkata ra'aitu asadan yakhtub. Ya. Saya melihat singa berkhutbah. Ya. Singa apa ini yang dimaksud? Hah? Singa yang menerkam itu? Nah mungkin dia berkhutbah singa di situ. Ya. Maka ini yang dimaksud di sini adalah apa? Seorang yang pemberani, dia berkhutbah. Jelas ya, seorang yang pemberani sedang apa? Sedang berkhutbah. Nah itu maksudnya. Jadi ini penggunaan majaz di sisi lain. Baik, kita kembali kepada hakikat dulu. Jadi hakikat huwal lafdzul musta'mal fi ma wudi'a lahu. Lafaz yang digunakan untuk kalimat itu diletakkan. Memang asal kalimat itu digunakan untuk itu. Nah, itulah hakikat namanya. Fa kharaja biqaulina al-musta'mal al-muhmal. Ya, keluar dari ucapan kami yang digunakan, keluar darinya hal yang tidak digunakan. Sebab kata al-muhmal itu fala yusamma haqiqatan wala majazan. Tidak disebut hakikat, tidak pula dikatakan apa? Majaz. Ya, kalau sesuatu tidak digunakan. Kata beliau wa kharaja biqaulina fi ma wudi'a lahu al-majaz, dan keluar dari ucapan kami apa yang diletakkan baginya, keluar darinya apa? Al-majaz. Sebab majaz itu untuk sesuatu yang ia tidak diletakkan untuknya. Nah. Baik. Iya. Kata beliau rahimahullah setelah menjelaskan mana definisi hakikat secara bahasa dan secara istilah, sekarang beliau masuk ya menerangkan pembagian hakikat itu. Ya, dan ini termasuk inti pembahasan. Kata beliau wa tanqasimul haqiqatu ila thalathati aqsam. Hakikat itu terbagi 3. Iya. Lughawiyah, syar'iyyah, wa 'urfiyah. Ada hakikat lughawiyah, hakikat dari sisi bahasa. Dan ada hakikat syar'iyyah, hakikat dari sisi syariat. Iya. Dan ada hakikat apa? Urfiyah. Ada hakikat dari sisi urf. Nah, dari sisi kebiasaan. Nah, baik. Ini 3 hakikat. 3 hakikat. Iya. Syekh memberi contoh ya. Kita langsung baca saja supaya jelas. Kata beliau fal lughawiyah hiya al-lafdhul musta'mal fi ma wudi'a lahu fil lughah. Hakikat lughawiyah itu artinya lafaz yang digunakan pada apa yang diletakkan untuknya dari sisi bahasa. Iya. Faqaraja biqaulina fil lughah al-haqiqatu syar'iyyah wal urfiyah. Maka tambahan kalimat di dalam bahasa keluar darinya apa? Hakikat syar'iyyah dan hakikat urfiyah. Contoh dari sisi bahasa. Misalnya dalik contohnya as-salah. Kalimat salat. Fa inna haqiqataha al-lughawiyyah ad-du'a. Fatuhmalu alayhi fi kalami ahli al-lughah. Ya. Jadi contohnya misalnya apa? Salat. Ya. Ini salat secara bahasa. Kalau dikatakan salat itu artinya apa? Ad-du'a, doa dengan kebaikan. Doa dengan kebaikan. Dan ini dimaklumi. Ya. Dimaklumi ya, secara bahasa. Penggunaannya salat bermakna doa secara bahasa ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis, dan ada di dalam bahasa Arab. Kalamnya orang-orang fasih dari orang-orang Arab. Ya dari Al-Quran, ya. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim. Ya. Wa shalli alaihim. Inna salataka sakanun lahum. Salatlah kamu untuk mereka yang mengeluarkan zakat itu. Sungguhnya salatmu bagi mereka adalah ketenangan. Salat di sini bermakna apa? Bermakna doa. Ya, bukan melakukan salat. Ya, dalam istilah syar'i yang kita kenal tidak, tapi doa. Contoh di dalam hadis adalah hadis riwayat Muslim. Ya. Nabi SAW bersabda, "Fa in kana sha'iman falyusalli
Ya, kalau dia shaiman, dia berpuasa, hendaknya dia sholat. Sholat di sini maknanya apa? Berdoa. Ya, sebab tidak mungkin kalau dia puasa dia sholat terus sepanjang dia puasa. Ya, maka sholat di sini dari sisi apa artinya? Hakikat lugawiyah, dari sisi bahasa. Jelas ya? Ini hakikat lugawiyah. Yang kedua, ada namanya hakikat syar'iyah. Apa itu hakikat syar'iyah? Kata Syekh, wal hakikat syar'iyah hiya lafdul musta'malu fi ma wudi'a lahu fi syara'. Ya, hakikat syariat itu adalah lafaz yang digunakan pada kata yang memang diletakkan hal tersebut secara syariat. Ya, fakharaja biqaulina fi syara' al-haqiqatul lughawiyah dan urfiyah. Jadi kalimat dalam syariat ini keluar darinya hakikat lughawiyah dan urfiyah, tidak masuk di sini. Contoh hakikat syariah. Misalnya dzalika as-shalah, contohnya salat. Ya, tadi dari sisi bahasa sudah dikatakan doa ya. Tapi dari sisi syariat apa artinya salat? Ya, kata beliau haqiqataha syar'iyyah, hakikat syariatnya salat itu al-aqwal wal af'al al-ma'lumah al-muftatihatu bit-takbiri al-mukhtatimatu bit-taslim. Hakikat salat itu adalah ucapan dan perbuatan yang dimaklumi. Dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan apa? Ditutup dengan salam. Itu salat yang dilakukan. Iya. Jadi kalau dikatakan salat, iya. Kamu salat maghrib, orang akan paham salat apa yang diinginkan. Dimulai dengan takbiratul ihram, ditutup dengan apa? Tutup dengan salat. Itu hakikat syar'iyahnya. Baik. Kata beliau wal hakikatul urfiyah. Yang ketiga sekarang. Hakikat urfiyah. Hakikat secara urf. Iya. Kata beliau hiya lafdul musta'malu fi ma wudi'a lahu fil urf. Dia adalah lafaz yang digunakan pada apa-apa yang diletakkan untuknya secara urf, secara kebiasaan. Iya. Al-urf itu dihukum apa? Kebiasaan. Fakharaja biqaulina fil urf, maka keluar dalam ucapan kami al-urf al-haqiqah al-lughawiyyah wa syar'iyyah. Iya. Keluar darinya hakikat apa? Hakikat lughawiyah dan hakikat syar'iyyah. Baik. Ini hakikat urfiyah. Contohnya, misalu dalika ad-dabbah. Iya, misalu dalika ad-dabbah. Nah, jadi kata dabba kalau secara bahasa itu adalah hewan yang melata, jalan. Tapi kalau dikenakan dabba, ya, dalam kata urf yang dipakai oleh manusia, dabba itu artinya apa? Hah? Artinya adalah hewan yang berkaki empat. Itu dabba. Ya, binatang. Nah, fatuhmalu alaihi fi kalami ahli al-urf. Maka itulah yang harusnya dibawa kepadanya pada kalamnya ahli al-urf. Ya, jadi ini sekarang pembagian tiga hakikat. Hakikat terbagi tiga. Yang pertama apa? Hakikat lughawiyah, yang kedua hakikat syar'iyyah, yang ketiga hakikat urfiyah. Tiga hal. Ya, sekarang apa manfaatnya? Nah, ini sebenarnya faedah yang paling besar di sini. Untuk seorang mengetahui manfaatnya. Iya. Kalau misalnya kita dapat sebuah kalimat, kita dapat sebuah kata, yang kata ini bisa diartikan secara bahasa, bisa diartikan secara syariat, bisa diartikan secara urf. Ya, asalnya yang mana yang kita dahulukan? Jelas ya? Yang mana yang didahulukan? Nah, ini faedahnya. Jelas ya? Nah, dan faedah lainnya, ya tentunya kembali kepada asal hakikat itu sendiri. Jadi kita kalau menafsirkan sebuah kata, ya di dalam syariat kadang dilihat kepada maknanya secara bahasa, kadang dilihat maknanya secara syariat, dan kadang dilihat maknanya secara apa? Secara kebiasaan. Secara kebiasaan. Nah, iya. Kata beliau, faidatu ma'rifati taqsimil haqiqah ila thalatha, dan faedah mengetahui pembagian hakikat menjadi tiga. Iya. Faedah mengetahui pembagian hakikat menjadi tiga adalah an nahmil kulla lafdin ala ma'nahu al-haqiqi fi mawdi'i istimalihi. Yaitu kita menggunakan tiap lafaz itu kepada makna hakikatnya sesuai pada tempat penggunaannya. Iya. Fayuhmal fi istimali ahli lughah ala haqiqatil lughawiyah. Kalau digunakan oleh ahli bahasa, maka maknanya adalah secara apa? Secara bahasa.
Wa fi isti'mal syara' ala hakikat syar'iyyah. Dan dalam penggunaan syariat dihitung dalam hakikat apa? Dalam hakikat syar'iyyah. Wa fi isti'mal ahli al-urf ala hakikatil urfiyah. Dan di dalam penggunaan ahli al-urf, orang yang menggunakan secara urf digunakan secara apa? Dengan makna apa? Hakikat urfiyah. Digunakan untuk makna hakikat urfiyah. Jelas? Ini faedahnya. Ya, dan faedah lainnya itu tadi. Jadi kaidahnya kalau bertabrakan tiga hakikat, maka yang didahulukan adalah hakikat apa? Hakikat syar'iyyah. Setelah itu didahulukan hakikat apa? Urfiyah. Dan belakangan baru hakikat apa? Hakikat lughawiyah. Iya. Hakikat lughawiyah. Nah, ya kalau misalnya kita masuk dalam sebuah pembahasan salat, maka asalnya salat di dalam pembahasan syariat, hakikat syar'iyyah yang dipakai. Bukan hakikat apa? Hakikat lughawiyah, kecuali kalau ada dalil, qarina yang menunjukkan, indikasi yang menunjukkan bahwa yang diinginkan adalah hakikat apa? Hakikat syar'iyyah. Demikian pula hakikat urfiyah. Iya, hakikat urfiyah dipakai, dia lebih dahulukan daripada hakikat lughawiyah. Nah, contoh misalnya melakukan safar, perjalanan. Iya. Safar itu apa ukurannya? Bagaimana ukuran safar itu? Ya, ini ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan safar itu punya waktu. Ada yang mengatakan safar tidak ada waktunya. Ya. Jadi ukuran seorang dia katakan safar itu ada hitungan jaraknya, waktunya. Ya. Dari mengatakan tidak ada jarak, ukuran jaraknya. Yang mengatakan ada ukuran jarak, mereka pakai hadits-hadits. Misalnya perjalanan 3 hari. Ya. Dan selainnya ya dari hadits-hadits. Yang menunjukkan. Ya dianggap bahwa itu hakikat syar'iyyah yang diinginkan. Nah. Dan ini tentunya pendapat tidak begitu kuat. Sebab penentuan dengan hari ini 3 hari. Yang sananya dihitung beberapa parasis, beberapa parsah. Di sananya dihitung dengan bentuk lain. Ini menunjukkan bahwa bukan itu yang diinginkan. Iya. Karena itu, pendapat yang lebih kuat di dalam mendefinisikan safar itu kembali kepada urf. Kembali kepada apa? Urf. Jadi kapan seorang dikatakan musafir? Berapa jaraknya? Itu dilihat di kebiasaan di sebuah tempat. Iya. Kalau dia melakukan perjalanan dari negeri ini ke negeri sana, orang-orang mengatakan itu sudah melakukan perjalanan, itulah safar namanya. Kembali kepada apa? Kepada urf. Iya. Nah, dibangun di atas pembahasan ini pula disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah satu masalah. Andai kata misalnya ada seorang yang rumahnya di atas perahu, anak dan istrinya semuanya di atas perahu, ya, semua kehidupannya di atas perahu. Ya, perahunya hari ini di Indonesia, besoknya di Malaysia, besoknya di sana berpindah. Ya, safar terus, tidak pernah menetap. Ini safar atau mukim orang seperti ini? Dia jamak salat atau tidak? Nah, ini kembali kepada hakikat apa? Secara urf dia bukan musafir. Semua perlengkapannya ada di situ. Musafir itu tidak seperti itu keadaannya. Secara apa? Secara urf, kebiasaan. Ya. Maka dia dihukum orang yang apa? Yang mukim. Jelas sampai sini ya? Baik. Dihukum orang yang mukim. Jadi ini pembahasan. Penting untuk digunakan. Penting untuk dipahami. Ya. Dan tidak mengetahui pembahasan ini akan memasukkan seorang masuk di dalam kejahilan-kejahilan. Ya. Baru-baru ini ada sebagian dari juhala ya, menulis pembahasan tentang menggunakan kata ustad. Ya. Menggunakan kata ustad. Katanya penggunaan ustad itu untuk ikhwanul muslimin saja menggunakannya. Ya, sebab yang awal kali menggunakan kata ustad adalah orang-orang ikhwanul muslimin yang gunakan untuk Hasan al-Banna. Dinamakan Ustadz Hasan al-Banna. Ya. Karena itu siapa yang pakai penggunaan kata Ustadz, maka dia mirip dengan apa? Ikhwanul muslimin. Ini cocok ucapannya? Ini dari kejahilan. Dari kejahilan. Jelas ya? Ya. Ada sebagian yang meralat. Oh betul, ada Ustadz itu di penggunaan terdahulu. Ya, Imamul Bukhari dipanggil Ustadz oleh Imam Muslim. Ya. Dan ini dipanggil Ustadz oleh ini. Tapi Ustadz yang dulu itu beda. Ya, tidak ada yang cocok dengan sekarang ini.
Sekarang ini tidak ada yang disebut ustaz. Ini kejahilan bentuk yang kedua. Ya. Kejahilan bentuk yang kedua. Ya. Jadi di sana berbicara seperti Ikhwanul Muslimin jahil. Yang ini pandai dia bawakan nukilan-nukilan. Imam ini disebut ustaz, imam ini disebut ustaz, imam ini disebut ustaz. Ya, tidak cocok digunakan. Untuk sekarang ini di Indonesia disebut ustaz tidak cocok. Ya, dia sendiri si penulis berkata, saya sendiri tidak mau menyebut diri saya ustaz. Ya. Baik. Jelas ya? Ini kejahilan dari sisi lain. Karena urf itu berbeda-beda. Ya. Kalau dia belajar ilmu mustalah saja, ya. Dia belajar ilmu mustalah hadits, dia akan mudah memahami. Penggunaan ahli hadits di masa Al-Bukhari, kata muhaddits di masa Al-Bukhari, ya. Kalau mau dicari di masa ini, tidak ada ahli hadits di masa ini. Ya. Tidak Syekh Muqbil muhaddits, tidak pula Syekh Al-Albani muhaddits di masa ini. Kalau mau diukur dengan ukuran siapa? Imam Al-Bukhari kata muhaddits di masa itu. Jadi urf muhaddits di masa Al-Bukhari itu beda dengan urf setelahnya. Jadi urf berbeda. Jelas ya? Dan ini kadang berbeda di sebuah tempat, beda urfnya di tempat yang lain. Beda urfnya. Contoh penggunaan kata syekh. Ya. Kita kalau di tempat kita ini gunakan syekh, Masya Allah. Ini apa? Dia punya kedudukan. Sama di sebagian banyak tempat. Dan ini dikatakan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti. Ya, awal kali beliau datang ke Saudi, kata beliau, saya merasa ada sesuatu ketika dipanggil oleh orang-orang dengan nama Syekh. Ya. Tapi setelah itu, kata beliau, ya, suatu hari saya melihat ada orang yang berkata kepada anjingnya, ya Syekh, kum. Ya. Wahai Syekh, berdiri. Jadi kepada anjing. Ya, kata beliau, akhirnya saya pun tahu bahwa uruf orang-orang di negeri ini penggunaan kata syekh lebih luas daripada itu. Ya. Lebih luas daripada itu. Sekarang orang di Indonesia kalau ditanya tentang ustadz itu di Indonesia penggunaan uruf orang Indonesia untuk siapa? Ya. Untuk orang yang mengajarkan ilmu agama, apakah mengaji maupun selainnya disebut apa? Disebut ustadz. Tidak salah penggunaannya secara uruf. Ya. Karena itu jahil orang-orang yang mengkritik sembarangan saya. Iya. Inilah yang merusak nama-nama para penuntut ilmu, orang-orang yang seperti ini. Iya. Dan masalahnya sebagian orang menisbatkan dirinya, oh saya belajar di Damaj. Iya. Dan tidak ada penduduk Damaj yang seperti ini modelnya. Iya. Dari apa yang dikenal dari orang-orang yang belajar di Damaj, ya, punya pengetahuan, punya ilmu, ya, terdidik dengan pendidikan Syekh Muqbil dan murid-muridnya. Nah seperti itu modelnya. Sembarangan saya. Ya, masalah hakikat saja seperti ini, pembahasan yang dimaklumi di pembahasan usul fikih, ya, jahilnya jahil murakkab. Ya. Adalah jahil apa? Jahil murakkab. Ya. Contoh lain, kalimat daurah. Ya, ini daurah bid'ah antum pakai kata daurah sekarang ini. Ya. Sebab ini tidak ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lihat ya bahasanya orang-orang jahil ini, ya hanya mengerti sebagian saja. Ya, tidak ada di masa Nabi. Tidak dilakukan oleh salaf. Ya sudah kalau begitu habis semua. Ulama kita semua sekarang ini semuanya melakukan bid'ah. Sebab Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz mengisi daurah juga. Ya. Syekh Shalih Fauzan mengisi daurah. Syekh Ibnu Utsaimin sering membuat daurah. Jadi semuanya dianggap apa? Bid'ah. Ya. Dianggap bid'ah. Mereka nggak paham bahwa kalimat-kalimat yang sifatnya urfiyah boleh digunakan. Karena itu orang-orang ini dari jahilnya mereka kalau bikin pamflet pengumuman dia nggak sebut daurah. Ada pelajaran dia nggak sebut daurah. Majelis Ustadz Fulan. Tidak ada ustadznya ya afwan. Majelis Akh Fulan. Kata akh sudah pakainya. Atau langsung pakai Abu Fulan. Ya. Abu Fulan. Nah, ini dari kejahilan sebagian orang. Harusnya dan sumber masalah ini dari satu orang saja. Memang jahil murakkab pangkat 10. Ya. Orang yang menulis ini. Asalnya dari satu orang. Tapi yang menjadi masalah diikuti oleh orang-orang lain. Ya. Diikuti oleh orang-orang lain. Ini yang menjadi masalah. Nah, itulah yang sering diingatkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah. Ya, dalam satu bait syair kata beliau, "A'ma yaqudul basiru la abalakum qad dhalla man kanatil umyanu tahdihi." Ada seorang yang buta, ya. Dia yang menuntun orang-orang yang melihat. Ya. Ya. Jadi dia buta, subhanallah, orang yang melihat ikut di belakangnya, dia seret ke sana sini. Ya.
Kata si penyair, sungguh telah tersesat orang yang buta yang menuntun dia. Ya, dia melihat tapi dituntun oleh siapa? Orang yang buta. Ya. Sudah tahu orang yang jahil, dia ikuti. Nah, dan ini dari hal yang hendaknya diperhatikan ya. Ini pembahasan-pembahasan ya seputar masalah hakikat saja sudah kita lihat bagaimana pengaruhnya dan manfaatnya. Iya. Kadang seseorang tidak memahami pembahasan yang seperti ini, memasukkannya ke dalam kesalahan-kesalahan yang malu seorang penuntut ilmu itu keliru dalam hal yang seperti itu. Tidak layak baginya. Nah, baik, untuk sementara saya cukupkan dulu di sini. Selesai sudah ya pembahasan hakikat. Dan insyaallah taala kita akan lanjutkan di sesi berikutnya pembahasan tentang apa? Tentang majaz. Ya wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.